Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan sengitnya pertarungan Suho melawan Igris dan Beru, hingga ia berhasil meningkatkan kekuatannya ke level 99. Kini kita akan melihat Suho yang terus melanjutkan pertarungannya melawan pasukan terkuat Shadow Army, serta melawan bos terakhir yang tidak lain adalah Sung Jinwo ayahnya sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Saat Suho sudah mencapai level 99 setelah ia berhasil mengalahkan Beru, Suho masih harus berjuang menghadapi pasukan Shadow Army yang tidak ada habisnya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada setiap lawan yang mencoba menyerangnya dengan serentak. Namun dengan kecepatan dan kekuatan yang Suho miliki saat ini, Suho selalu bisa menghindar dan langsung menyerang balik lawannya, hingga ia mampu mengalahkan mereka hanya dengan sekali serangan saja. Bahkan ketika Suho dihadapkan dengan 3 prajurit orc yang bersiap menyerangnya dari udara, lalu disusul dengan serangan dari prajurit orc lain yang menunggangi seekor naga. Dengan kelincahan tubuhnya, Suho juga bisa menghindari semua serangan itu tanpa tergores sedikit pun. Sementara, ketika sejumlah musuh mencoba membatasi pergerakan Suho lewat pertarungan udara, Suho yang tidak kehabisan akal, sontak ia langsung menyingkirkan salah satu prajurit orc yang bergerak ke arahnya untuk merebut naga yang dia tunggangi. Hingga Suho pun bisa terbang dan berhasil menumbangkan setiap lawan yang menghalangi jalannya. Segera setelah itu, Suho kembali dikejutkan dengan kemunculan pasukan Titan yang akan menjadi lawan Suho berikutnya. Tapi tidak peduli meskipun bos para Titan itu telah menyombongkan diri bahwa dia akan bertarung dengan kekuatan penuh sebagai salah satu yang terhebat di pasukan Shadow Army. Nyatanya Suho tetap bisa mengalahkan mereka semua hanya dalam sekejap tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang sekalipun. Namun pada saat itu juga, sialnya Suho malah harus terkena serangan gravitasi yang sangat kuat dari musuh lain yang mendorong tubuhnya hingga terhempas ke permukaan dan terkubur di dalam tanah. Dan ternyata, sosok yang melancarkan serangan gravitasi tadi adalah Tas, lalu Suho yang melihat keberadaannya kemudian bergumam. Kalau diingat lagi, kesatria hitam dan semut hitam yang aku hadapi sebelumnya juga memiliki bayangan yang bergelombang di sekitar tubuh mereka. Jadi mungkinkah itu artinya, setiap musuh dengan wujud seperti itu adalah bos dari masing-masing tahap yang aku lalui? Namun tepat ketika Suho baru saja berpikir, kalau begitu dialah yang harus aku kalahkan agar bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba Suho malah dikejutkan dengan kemunculan 3 monster naga dalam wujud bayangan juga, hingga membuat Suho jadi bingung bagaimana mungkin ada lebih dari satu bos dalam tahap ini. Ketiga naga itu kemudian mulai bersiap melancarkan serangan Dragon Breath kepada Suho, hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Namun tanpa diduga oleh para naga tersebut, ternyata Suho masih bisa menyelamatkan dirinya dan langsung melesat ke udara untuk melancarkan serangan balik kepada mereka. Lalu Suho juga langsung menunggangi salah satu naga lain yang berhasil dia rebut untuk mulai menghadapi Tas yang kelihatan paling merepotkan. Sayangnya sebelum Suho sempat melancarkan serangannya kepada Tas, ternyata Suho malah dikejutkan dengan Tas yang telah mempersiapkan bola api raksasa untuk menyerangnya lebih dulu. Namun beruntung, Suho masih sempat menjauh dari tempat itu, tepat ketika Tas menggunakan tongkat sihirnya untuk melancarkan serangan bola api raksasa yang bahkan dapat menghancurkan gunung di belakangnya. Saat Suho menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Tas, sontak Suho langsung diam membeku karena kaget dan panik. Bahkan ia sampai mengurungkan niatnya untuk bertarung melawan Tas dan lebih memilih menghadapi para musuh lain terlebih dahulu. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan tanpa ada yang bisa membalasnya sekalipun. Namun ketika Suho mendarat ke tanah dan merasa sudah mengalahkan semua musuhnya, ternyata Suho masih harus menghadapi beberapa musuh lain yang sebelumnya sempat Suho hajar, yaitu para makhluk dengan aura bayangan hitam yang bergelombang di sekitar tubuh mereka. Begitu Suho mendengar bos Titan yang berkata, "Hei monark muda, apa kau sungguh berpikir bisa mengalahkanku dengan serangan seperti itu?" Tanpa ingin menanggapinya, Suho langsung saja melancarkan tendangan kepada bos Titan tersebut, lalu Suho juga harus menghadapi Jima yang tengah bersiap menyerangnya sembari berkata, "Aku bisa sampai sejauh ini berkat kerja keras setelah bergabung dalam pasukan tuanku. Jadi meski tak ada satupun yang mengingatku, setidaknya aku akan meninggalkan kesan dan bukti kesetiaanku pada tuanku." Suho yang mendengarnya kemudian segera melompat menghindari serangan Jima sambil melancarkan pukulan bertubi-tubi kepadanya. Lalu ketika Suho juga langsung bergerak untuk menyerang bayangan naga dan berpijak di kepalanya. Di dalam benaknya Suho bergumam, "Jika para makhluk seperti ini terus muncul tiada henti, aku takkan bisa mengatasi mereka semua dengan staminaku saat ini. Jadi tidak peduli bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengendalikan kekuatanku sedikit lagi." Tanpa ingin membuang waktu, Suho langsung saja memusatkan semua kekuatan pada tinjunya, hingga ia mampu menghasilkan banyak tinju yang dialiri cahaya api biru dengan kilatan energi yang mencabik-cabik udara di sekitarnya.
Lalu sembari menunjukkan tatapan matanya yang juga telah berubah, seolah Suho sudah memasuki mode pertempuran puncak. Pada saat itu juga, Suho langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi dalam jangkauan serangan yang luas, hingga ia berhasil melenyapkan semua musuhnya sekaligus. Sementara ketika Suho juga mengarahkan serangannya kepada Tas yang masih berada di udara. Meskipun Tas sudah berusaha memblokir serangan Suho dengan sihir pertahanannya, sayangnya Suho sudah berpindah ke belakang Tas untuk melancarkan pukulan yang mustahil bisa dihindari. Lalu Suho berkata, "Tentu akan sangat membosankan kalau ini berakhir begitu saja. Tapi jika tak ada lagi yang bisa kau tunjukkan padaku, maka lenyaplah." Setelah mengatakannya, Suho langsung saja mendaratkan pukulan kuat yang mampu melenyapkan Tas, bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Lalu bersamaan dengan Suho yang memancarkan aura kekuatan yang meledak di sekitar tubuhnya, Suho pun kemudian berkata, "Meski statsku tidak meningkat, tapi sekarang aku sudah bisa mengendalikan kekuatanku dengan skill yang lebih baik daripada sebelumnya." Namun seolah tak ingin memberi waktu bagi Suho untuk istirahat sejenak, lagi-lagi Suho kembali dihadapkan dengan kemunculan sesosok musuh yang jauh lebih mengerikan, yaitu Grand Marshal Belion, sang prajurit terkuat di pasukan Shadow Army. Saat pertama kali melihat Belion, sontak Suho langsung bisa merasakan kalau lawannya kali ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Sementara ketika Suho ingin bertanya sesuatu sebelum mereka bertarung, berapakah total pasukan yang sudah ia kalahkan sampai sejauh ini? Dengan tenang Belion pun menjawab, "Kau sudah mengalahkan sepertiga dari total 3.000 pasukan yang dikerahkan kemari." Mengetahui hal itu, Suho agak sedikit menyayangkan hasil perkembangan dirinya yang ternyata hanya segini saja, padahal ia sudah mengalahkan banyak monster. Namun meski begitu, Suho tetap tidak gentar sedikit pun saat ia menantang Belion untuk mulai bertarung. Jadi tepat setelah Belion mengatakan, "Kau sudah tumbuh dengan luar biasa, monark muda." Saat itu Belion langsung saja mengayunkan tebasan senjatanya kepada Suho. Tapi Suho juga segera menghindar dan langsung bersiap menyerang balik sembari berkata, "Kenapa kalian terus memanggilku monark muda? Apakah itu berhubungan dengan aku yang terbawa ke dunia ini?" Sementara tepat ketika Suho baru saja akan melancarkan pukulan berikutnya kepada Belion dan kembali bertanya, sebenarnya apa maksud dari monark muda itu? Tanpa ingin menjawab pertanyaan Suho, tiba-tiba Belion sudah berpindah ke belakang Suho dan langsung menebas perutnya dengan pedang. Kemudian Belion lanjutkan dengan merubah pedangnya menjadi cambuk untuk terus menyerang Suho secara bertubi-tubi. Pada awalnya Suho memang sempat terkejut dan heran bagaimana makhluk itu bisa mengubah pedangnya menjadi cambuk. Namun setelah Suho mempelajari pola serangan senjata Belion dengan menghadapinya secara langsung, akhirnya Suho pun berhasil menemukan kelemahan senjata itu dan langsung mencengkramnya sembari berkata, "Meski senjata ini serbaguna, semuanya akan berakhir kalau aku menangkapnya." Begitu Suho berhasil mempersempit jaraknya dengan Belion, di sini Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk terus melancarkan pukulan dan tendangan yang membuat pertahanan perut Belion terbuka lebar saat ia berusaha menangkis serangan Suho dengan kedua tangannya. Dan pada saat itulah, akhirnya Suho berhasil mendaratkan satu pukulan kuat yang mampu menghempaskan Belion jauh ke belakang. Lalu saat Suho menyadari bahwa Belion takkan kalah hanya dengan serangan seperti itu, tapi kalau mereka terus melanjutkan pertarungannya, pasti akan berlangsung semalaman. Lantas Suho langsung saja menanyakan kepada Belion di mana bos utama tempat ini, karena ia yakin Belion hanyalah bos palsu. Dan benar saja, segera setelah Suho memutuskan untuk menyudahi pertarungannya dengan Belion, tiba-tiba Suho dapat merasakan aura kekuatan mengerikan dari bos sesungguhnya di tempat ini, dan kekuatan itu berasal dari seorang pria yang sedang menunggangi naga di atasnya. Begitu sosok yang terlihat sangat kuat itu terjun ke permukaan, Suho yang masih belum menyadari kalau pria itu adalah Sung Jinwo, ayahnya sendiri. Dengan cepat Suho langsung melompat ke udara untuk memulai pertarungannya melawan Jinwo, kemudian mereka saling mengadu serangan masing-masing. Tebasan demi tebasan terus Jinwo lancarkan menggunakan kedua daggernya, hingga membuat pipi Suho tergores. Bahkan meski Suho sudah berusaha mengimbangi pergerakan Jinwo dalam tiap serangan, bagi Suho lawannya kali ini bukan hanya terlalu kuat dan cepat, tapi setiap serangan yang dia lancarkan juga terasa mematikan. Saat Suho tidak sanggup menahan serangan beruntun dari Jinwo yang terus memojokkannya hingga terhempas ke tanah, di dalam benaknya Suho bertanya-tanya, seberapa besar usaha yang harus dilakukan dan seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti ini. Namun karena Suho sendiri telah bertekad bahwa ia takkan kalah begitu saja, saat itu Suho langsung menggunakan semua stats dan kemampuan bertarungnya untuk kembali menghadapi Jinwo. Bahkan meski Suho sadar kemampuan lawannya jauh lebih kuat, tidak ada alasan baginya untuk takut. Suho kemudian mulai mengerahkan semua yang dimilikinya untuk mencoba menyerang Jinwo sekali lagi dan lagi. Namun tidak peduli seberapa keras Suho berusaha, nyatanya Suho tetap tidak punya sedikit pun kesempatan untuk mengalahkan Jinwo. Hingga Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertarungan mereka dengan menyentuh kepala Suho sembari berkata,
Apa kau menikmati permainannya? Bukankah ini cukup mengesankan? Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat bingung kenapa pria itu menyebut pertarungan ini permainan. Tapi begitu Suho baru menyadari, ternyata suara yang ia dengar barusan adalah suara Jinwo, ayahnya sendiri. Sayangnya Jinwo langsung mendorong Suho keluar dari gate sembari berkata, "Sepertinya kau masih banyak kekurangan." Sebelum Suho sempat mengajukan banyak pertanyaan tentang maksud dari semua kejadian ini, tiba-tiba Suho sudah kembali tersadar di kelasnya dalam kondisi kaget dan bingung, seolah-olah semua hal yang Suho alami sebelumnya hanyalah mimpi. Namun pada kenyataannya, petualangan dirinya di dungeon misterius dan bertarung melawan ayahnya itu memang benar terjadi. Di sini kita pun dapat melihat ada Jinwo bersama Beru dan Igris yang sedang mengawasi Suho dari atap sekolah tanpa sepengetahuan Suho. Saat mendengar Jinwo yang mengatakan, sepertinya menggunakan domain tak terpakai di Realm of Rest tidak buruk juga. Lantas Igris pun langsung menanggapinya dengan berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan monark muda? Mengingat kita sudah beberapa kali melakukan tes sebelumnya, dan ini pertama kalinya monark muda bisa sampai sejauh itu. Saya percaya dia sekarang sudah lebih dari mampu." Dalam hal kekuatan, sebenarnya Jinwo sendiri mengakui kalau Suho memang sudah menjadi semakin kuat. Namun setelah melihat Suho yang bertarung secara membabi buta dan mempertaruhkan semuanya pada kekuatannya saja, menurut Jinwo itu hanyalah keberanian yang ceroboh. Jadi tidak peduli sekuat apapun Suho sekarang, seharusnya dia tetap mempertimbangkan untuk melarikan diri saat dia tidak yakin akan menang melawan musuh yang lebih kuat darinya. Jinwo percaya, suatu hari nanti Suho pasti akan mempelajari bagaimana menghadapi situasi tak terduga menggunakan kekuatannya. Bahkan meskipun akhirnya dia tidak akan mengetahui apapun, bocah itu pasti akan terus membuka pintu tersebut untuk menantang dirinya sendiri. Shin kemudian memperlihatkan beberapa insiden lain yang terjadi di Korea. Diberitakan dua orang bersaudara bernama Hwang Dong-su dan Hwang Dong-suk telah ditangkap hari ini setelah mereka menyebabkan kegemparan di Korea. Sementara ketika terjadi kebakaran hutan yang lumayan besar di sekitar pemukiman penduduk, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan apinya setelah mengerahkan 52 truk pemadam dan 800 personil pemadam. Baek Kyun-ho yang pernah menjadi Master Guild White Tiger di lini masa sebelumnya, kini telah bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, dan Sung Il-hwan lah yang menjadi kapten timnya. Lalu di sisi lain, kita juga dapat melihat bagaimana keadaan Yu Jin-ho setelah ia menjadi CEO perusahaan yang bergerak di bidang game virtual reality. Jadi setelah Yu Jin-ho memutuskan untuk melamar Jin-ah dan berhasil menikahinya, kini Yu Jin-ho ingin mengumumkan kepada semua karyawan tentang istrinya yang sudah hamil 6 minggu. Seketika suasana di kantornya langsung dipenuhi kegembiraan saat mendengar kabar tersebut, dan Yu Jin-ho juga mendapat banyak ucapan selamat dari para karyawannya. Sementara itu di tempat berbeda di ruang kantor Yum Yung-han ayahnya Yu Jin-ho. Di sini terlihat Yum Yung-han yang masih punya kebiasaan mengoleksi artikel pencapaian Yu Jin-ho sambil tersenyum bahagia menantikan kelahiran cucunya. Namun ketika semuanya telah menjalani kehidupan yang damai, tiba-tiba muncul sebuah retakan besar di langit yang berbentuk seperti gate yang tidak disadari oleh siapapun. Beberapa saat sebelum kemunculan gate tersebut, Suho yang sedang dalam perjalanan pulang bersama teman wanitanya, tiba-tiba dapat merasakan ada sesuatu yang terbang di langit. Namun begitu Suho melihat ke atas, sudah tidak ada apapun lagi di sana. Sesuatu yang Suho rasakan tersebut ternyata adalah Jinwo yang sedang terbang bersama Cha Ha-in menunggangi Kaisel. Saat mendengar Cha Ha-in mengatakan, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat pemandangan seperti ini." Jinwo langsung mengeluarkan sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16. Lalu sembari Jinwo yang memakaikan kalung itu di leher Cha Ha-in dan langsung menciumnya. Di sini Jinwo ingin meminta Cha Ha-in untuk pulang duluan ke rumah karena masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Hingga setelah Cha Ha-in tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu aku akan menantikan kepulanganmu." Saat itu Kaisel langsung terbang mengantar Cha Ha-in pulang ke rumahnya, sementara Jinwo sendiri tetap berada di sini sambil menatap langit. Lalu pada saat itulah sebuah gate raksasa telah muncul di hadapannya. Jinwo yang teringat dengan perkataan utusan ruler beberapa tahun yang lalu, bahwa seseorang yang memiliki kekuatan besar seperti Jinwo, layaknya magnet yang pasti akan menarik banyak monster aneh dari dunia lain. Tentunya Jinwo sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Lalu ia langsung memanggil pasukan bayangannya untuk menghadapi musuh yang ada di balik gate tersebut. Bersamaan dengan Jinwo yang memulai pertarungannya melawan musuh-musuh baru. Di sisi lain, Suho juga kembali menantang dirinya sendiri di dalam dungeon. Dan masih sama seperti sebelumnya, berhubung tantangan yang Suho hadapi takkan mudah, lagi dan lagi Suho harus mengalami kematian berulang untuk menyelesaikan tantangannya. Namun tidak peduli meskipun Suho takut akan menemui monster yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kini Suho telah membulatkan tekadnya untuk menghadapi apapun yang ada di balik gerbang itu, lalu ia berkata, "Jika aku ingin berkembang jadi lebih kuat lagi, maka aku tidak boleh hanya berdiam diri saja.
Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Selanjutnya kita akan memasuki kisah dan petualangan yang jauh lebih luas dalam solo leveling Ragnarok, di mana ceritanya akan berpusat pada Suho yang berjuang menjadi yang terkuat untuk menghadapi musuh-musuh setingkat dewa yang mengancam kedamaian dunia.